Kenalin, aku Maria Magdalena Lintang Nustiawan dari Stika Santa Elizabeth Medan dengan Prodi Manajemen Informasi Kesehatan. Salam kenal. Jenis penelitian pra-eksperimen. Rancangan penelitian pra-eksperimen dilakukan hanya untuk satu kelompok sebagai kelompok eksperimen. Pra-eksperimen sangat dimungkinkan dilakukan jika jumlah subjek memang hanya sedikit. Oleh karena itu, treatment eksperimen hanya dilakukan pada kelompok eksperimen itu saja. Analisa untuk penelitian pra-eksperimen hanya membandingkan hasil pre dan post-test setelah treatment penelitian berlangsung. Penelitian pre-test dilakukan sebelum penelitian berlangsung. Sebaliknya, pengukuran post-test dilakukan setelah treatment penelitian. Hasil kedua tes tersebut dibandingkan dengan menggunakan teknik analisis statistik antara lain berupa uji T. Berikutnya adalah desain penelitian eksperimen. A. Pre-experimental non-design. Disebut sebagai pre-experimental design karena desain ini belum merupakan eksperimen sungguh-sungguh, sebab masih terdapat variabel luar yang ikut berpengaruh terhadap terbentuknya variabel dependen. Artinya, hasil eksperimen merupakan variabel dependen itu bukan semata-mata dipengaruhi oleh variabel independen. Hal ini terjadi karena tidak adanya variabel kontrol dan sampel tidak dipilih secara acak atau random. Berikut adalah gambarannya, yaitu one-shot case tadi, yaitu X-nya sebagai treatment yang diberikan atau variabel independen, dan berikutnya adalah O atau observasi, yaitu variabel dependen. Penafsiran dari paradigma tersebut adalah terdapat suatu kelompok yang diberi treatment atau perlakuan dan selanjutnya diobservasi hasilnya. Treatment sebagai variabel independen dan hasil independen sebagai variabel dependen. Keuntungan dari desain ini adalah dapat digunakan untuk mengembangkan suatu prakarsa atau sebagai desain untuk penelitian eksploratory atau penelitian pendahuluan. Sedangkan kelemahan dari desain ini adalah tidak mempunyai kontrol. Selain itu, desain ini tidak mempunyai dasar untuk membuat perbandingan kecuali secara subjektif dan intuitif. Sebagai contoh diambil judul, yaitu pengaruh ruang kelas ber-AC sebagai variabel X-nya dan terhadap daya tahan belajar murid itu sebagai variabel O-nya. Masuk pada one group pretest post-test design. Pada one shot case tadi tidak ada pretest, maka dalam model ini terdapat pretest sebelumnya diberi perlakuan. Dengan demikian, hasil pengukuran dapat diketahui lebih akurat karena dapat membandingkan dengan keadaan sebelum diberikan perlaku. Desain ini dapat digambarkan sebagai berikut, yaitu O1 dengan O2, yaitu nilai pretest sebelum diberi perlakuan, dan O2 adalah nilai post-test setelah diberi perlakuan. Intact group comparison. Pada desain ini, terdapat satu kelompok yang digunakan untuk penelitian, tetapi dibagi menjadi dua, yaitu setengah kelompok untuk eksperimen atau yang diberi perlakuan, dan setengah kelompok untuk kontrol atau yang tidak diberikan perlakuan. Paradigma penelitian dapat dilihat melalui gambar berikut, yaitu O1 sebagai hasil pengukuran setengah kelompok yang diberi perlakuan, dan O2 itu adalah hasil pengukuran setengah kelompok yang tidak diberikan perlakuan. Berikut adalah contohnya. Jenis penelitian quasi-eksperimen. Quasi-eksperimen atau sebut saja squash eksperimen adalah satu jenis desain penelitian dalam penelitian kuantitatif. Ketika proses menunjukkan partisipan dilakukan tidak secara acak atau non-randomly assessment, maka desain penelitian eksperimen tersebut tergolong jenis desain quasi-eksperimen. Akan tetapi, ketika proses penentuan partisipan dilakukan secara acak atau randomly assessment, maka jenis desain penelitian yang digunakan tergolong true eksperimen. Time series design. Itu dalam desain ini, kelompok yang digunakan untuk penelitian tidak dapat dipilih secara random. Sebelum diberi perlakuan, kelompok diberi pretest sampai 4 kali, dengan maksud untuk mengetahui kestabilan dan kejelasan keadaan kelompok sebelum diberi perlakuan. Bila hasil pretest selama 4 kali ternyata nilainya berbeda-beda, berarti kelompok tersebut keadaannya labil, tidak menentu, dan tidak konsisten. Setelah kestabilan keadaan kelompok dapat diketahui dengan jelas, maka baru diberi perlakuan. Penelitian true eksperimen. Rancangan penelitian true eksperimen desain ini untuk menyelidiki kemungkinan saling hubungan sebab akibat dengan cara menggunakan perlakuan dan membandingkan hasilnya dengan grup kontrol yang tidak diberi perlakuan. Pengambilan sampel menggunakan desain true experiments ini pada kelompok eksperimen maupun sebagai kelompok kontrol harus diambil secara random dari populasi. Penelitian ini dapat mengontrol semua variabel luar mempengaruhi jalannya eksperimen. Jadi, validitas internal atau kualitas pelaksanaan rancangan penelitian menjadi tinggi. Dikatakan true eksperimen atau eksperimen murni karena dapat pada desain ini peneliti dapat mengontrol semua variabel luar yang mempengaruhi jalannya peneliti. Untuk mendapatkan hasil penelitian eksperimen yang optimal, langkah-langkah yang ditempuh. Berikut ada langkah-langkahnya. Dan berikutnya ada juga rancangan dengan menggunakan eksperimental murni atau true eksperimental mempunyai karakteristik yaitu pemilihan sampel secara acak terdiri dari kelompok eksperimental dan control, dan kemudian kedua kelompok diberi perlakuan berbeda. Pretest post-test control group design. Pada desain ini, dua kelompok akan dipilih secara random, masing-masing adalah kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Setelah kelompok dipilih, kemudian diberi pretest untuk mengetahui keadaan awal apakah ada
perbedaan di antara kedua kelompok tersebut. Setelah itu, kelompok eksperimen akan diberikan treatment atau perlakuan, lalu kedua kelompok akan diberikan post-test. Berikut adalah gambarnya, yaitu R, partisipan dipilih secara random, O, observasi, yaitu pretest atau post-test, terus X adalah treatment atau perlakuan. Berikutnya adalah post-test only control group design, yaitu desain penelitian ini memiliki kesamaan dengan desain penelitian pretest post-test. Control group, hanya saja pada desain ini tidak ada pretest. Desain ini terdiri dari dua kelompok yang masing-masing dipilih secara random. Kedua kelompok tidak diberikan pretest. Kelompok pertama diberi perlakuan atau treatment, dan kelompok yang lainnya tidak diberikan perlakuan. Atau desain ini dapat digambarkan sebagai berikut. R, partisipan dipilih secara random, O, observasi atau post-test, dan X ada treatment atau perilaku. Berikutnya adalah Solomon for Group Design. Menurut Martens, tahun 2010 menyebutkan bahwa desain penelitian ini dapat digunakan oleh penelitian yang khawatir tentang efek pretest terhadap validitas hasil. Peneliti menggunakan desain kelompok control post-test pretest dengan desain kelompok control post-test only. Karena separuh partisipan menjalani pretest dan separuhnya tidak, peneliti ini dapat menguji efek dari mengikuti pretest dan Now let's see how it looks so far. The time. That's all, folks.